Halo, nama saya Ikhamar Rizky Ahmad Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus refrigerasi sistem kompresi. Nah, apa itu siklus refrigerasi sistem kompresi? Siklus refrigerasi sistem kompresi itu adalah di mana proses atau sistem yang menggunakan kompresor sebagai alat kompresi pada refrigeran. Nah, apa itu refrigeran atau refrigerasi? Refrigerasi itu adalah suatu proses di mana pengambilan panas pada suatu benda yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya atau lingkungannya, atau kita bisa sebut dengan pendinginan, proses pendinginan. Refrigerasi sistem kompresi ternyata bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita temukan pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pada AC. Nah, di dalam AC terdapat siklus refrigerasi dengan sistem kompresi. Nah, kita akan mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di dalam refrigerasi dengan sistem kompresi. Nah, yang pertama kita ketahui ada empat komponen di dalam sistem kompresi. Yang pertama itu adalah evaporator, yang kedua kompresor, yang ketiga kondensor, yang keempat itu adalah katup ekspansi. Nah, dari empat komponen itu apa sih fungsi dari komponen-komponen tersebut? Nah, dari evaporator. Nah, evaporator memiliki fungsi untuk menguapkan refrigeran dan untuk memindahkan panas dari benda yang didinginkan ke refrigeran. Yang kedua, kompresor itu apa? Kompresor itu adalah alat untuk menghisap dan menekan uap refrigeran sehingga bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi, serta mensirkulasikan refrigeran ke seluruh komponen. Nah, itu. Yang ketiga, kondensor. Kondensor itu adalah alat untuk membuang panas benda yang didinginkan keluar sistem. Alat untuk merubah uap refrigeran bertekanan tinggi menjadi cairan yang bertekanan tinggi. Nah, yang keempat, katup ekspansi. Nah, katup ekspansi itu adalah alat untuk menurunkan tekanan cairan refrigeran sehingga suhu dan tekanannya turun. Nah, jadi itu dari fungsi keempat komponen tersebut. Rangkaian siklus refrigerasi sistem kompresi yang pertama itu mulai dari evaporator, kemudian ke kondensor, ke katup ekspansi, kembali ke evaporator dan berulang secara terus-menerus. Nah, apa saja bentuk refrigeran pada keempat komponen tersebut? Nah, yang pertama, bentuk refrigeran di evaporator itu adalah berupa uap yang bertekanan rendah. Nah, kemudian bentuk refrigeran di kompresor itu adalah uap yang bertekanan tinggi. Kemudian bentuk refrigeran yang ada pada kondensor adalah cairan yang bertekanan tinggi. Kemudian bentuk refrigeran di katup ekspansi adalah cairan yang bertekanan rendah. Di sini saya akan menjelaskan kembali kenapa dari masing-masing komponen memiliki bentuk refrigeran yang berbeda-beda. Misalnya cairan yang bertekanan tinggi, cairan yang bertekanan tengah, uap yang bertekanan tinggi, uap yang bertekanan rendah. Nah, saya di sini akan menjelaskannya. Yang pertama pada evaporator. Kenapa bentuk refrigerannya uap bertekanan rendah? Nah, untuk yang evaporator terjadi penguapan. Nah, benda yang ditempatkan di ruang tertutup di mana evaporator sudah terpasang yang akan diserap panasnya oleh cairan refrigeran. Jadi cairan itu sebagai medianya, media yang menghantarkan panas. Dan kemudian karena cairan refrigeran menyerap panas terus-menerus, maka wujud refrigeran akan berubah menjadi uap. Nah, uap inilah yang mengandung panas yang berasal dari benda yang didinginkan. Nah, berarti uap ini berasal dari benda yang didinginkan. Nah, uap yang dihasilkan oleh evaporator adalah uap yang bertekanan rendah dan bersuhu rendah. Selanjutnya kompresor. Nah, di dalam kompresor ini ada proses kompresi. Nah, mengapa pada kompresor bentuk refrigerannya itu adalah uap yang bertekanan tinggi? Nah, uap refrigeran yang dihasilkan oleh evaporator akan mengalir menuju kompresor, di mana kompresor uap refrigeran ditekan sehingga tekanan dan suhunya akan naik. Nah, bisa kita simak pada suhu
pada uap yang suhu bertekanan rendah yang dihasilkan oleh evaporator, ketika masuk ke kompresi atau kompresor, dia akan ditekan sehingga uap yang dihasilkan itu akan menjadi uap yang bertekanan tinggi. Kenapa bisa bertekanan tinggi? Kandungan panas dari uap yang dikompresi dalam kompresor akan bertambah karena adanya panas yang dihasilkan oleh gesek-gesekan komponen-komponen dalam kompresor. Nah, bisa kita simak kenapa bisa panas, karena adanya gesekan. Nah, karena gesekan tersebutlah terdapatnya panas, menghasilkan panas, sehingga uap tersebut menjadi panas atau bertekanan tinggi. Kemudian kondensor. Di dalam kondensor terjadi proses pengembunan. Nah, mengapa pada kondensor bentuk dari refrigerannya itu adalah cairan yang bertekanan tinggi? Karena panasnya diambil. Mengapa? Karena suhu refrigeran lebih tinggi dibandingkan dengan suhu media pendingin kondensor. Maka dari itu, uap refrigeran tersebut akan berubah wujud menjadi cairan bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Ini ke tahap katup ekspansi. Nah, kenapa di katup ekspansi bentuk dari refrigerannya itu adalah cairan yang bertekanan rendah? Nah, karena di katup ekspansi ini terjadi proses penurunan tekanan. Nah, cairan yang bertekanan tinggi dari kondensor akan mengalir ke katup ekspansi. Di dalam katup ekspansi, cairan refrigeran bertekanan tinggi diturunkan tekanannya. Karena diturunkan tekanannya, maka suhu dan titik didih cairan dari refrigeran akan menjadi rendah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 proses yang terjadi di dalam siklus refrigerasi sistem mekanik. Yang pertama itu penguapan, kedua kompresi, ketiga pengembunan, yang keempat itu adalah penurunan tekanan. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang siklus refrigerasi sistem mekanik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.